Jadi saya ingin bertanya ke Ustaz Aziz. Ustaz, Iya, boleh. bagaimana sih cara kita memahami tafsir yang begitu banyak ini dan hadis yang begitu luas dan kitab fikih yang begitu rumit? Menurut saya itu apa sih tips and triknya, atau adakah kitab yang menghantarkan kita untuk memahami semua ini, Ustaz? Yang pertama, jangan malas. Betul. Jangan habiskan umur dengan Hidup. bohong. Ya, bercanda. Bercanda, ya, betul. Ya, untuk memahami kitab-kitab tafsir yang begitu luas, bahkan siapa namanya, Syekh Mustafa sering bilang di majelis-majelis beliau sampai bersumpah beliau, wallahi thumma wallahi. Seandainya seluruh kitab-kitab tafsir dikumpulkan dari semenjak orang pertama yang nulis kitab tafsir sampai zaman sekarang, itu tafsir itu tidak ada habis. Itu saking luasnya kan. Betul kata antum tadi, yang begitu luas, begitu rumit. Nah, untuk memahaminya itu kita memerlukan alat-alat. Dan di antara alatnya itu namanya usulul Quran. Usulul fiqh sama lughah. Ini usulul Quran, ini usulul hadis, ini usul fikih, dan ini lughah. Ini usulul Quran ini untuk memahami Al-Quran, kemudian usul hadis ini untuk memahami hadis, kemudian usul fikih untuk memahami fikih. Jadi sudah para ulama itu bukan cuma nulis tafsir, tapi nulis alat-alat untuk menjadikan kita mufassir. Itu terlalu tinggi tapi ya. Para ulama menulis tafsir sekaligus menulis ilmu tentang tafsir, supaya kita membaca tafsir itu ada gambaran, memudahkan kita supaya kita memiliki alat yang menyebabkan kita bisa memahami kalam-kalam para mufassirin, para ahli tafsir. Nah, di antaranya ya yang kita punya, mulai dari yang paling tua. Nah, ini ada namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Ini punyanya Imam Abdul Qasim Al-Husain Muhammad Al-Ma'ruf bin Raghib Al-Asfahani. Nih, tapi cuma satu ini aja ini. Cuma satu bab. Satu bab. Karena ilmu Quran itu ada sekitar 50 bab. Itu ilmu Quran 50 bab. Nah, ini cuma satu bab, yaitu masalah gharib. Gharib itu ilmu Al-Quran yang membahas tentang kata-kata sulit di dalam Al-Quran yang tidak diketahui kecuali orang yang sangat-sangat pakar lughah. Nah, sehingga untuk mengetahui gharib ini tidak bisa kita ijtihad, tidak bisa hanya dengan kekuatan akal. Tapi harus betul-betul menukil. Nah, harus betul-betul ini punya sanad dari syair jahiliyah atau Nabi sendiri yang mengatakan, atau para sahabat yang betul-betul paham lughah. Tidak bisa kita hanya sekedar kekuatan pikiran, kekuatan EQ enggak. Nah, tapi ini nukilan. Nah, ini sangat penting untuk memahami mufradat, untuk memahami kata-kata yang penting, kata-kata yang sulit di dalam Al-Quran. Kemudian yang terlengkap ada dua yang terlengkap ini. Yang pertama Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang kedua Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan ini tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Sangat erat kaitannya. Seperti suami istri gitu. Ya, kurang lebihnya lah, karena masalah ikatan ya. Karena saya belum nikah, jadi saya nggak tahu itu ikatan apa itu. Nanti kalau sudah nikah mungkin saya bisa jawab pertanyaan tadi. Nah, kenapa saya bilang ini sangat berkaitan? Ini Imam Suyuti sendiri ketika beliau nulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan, saya belum menemukan kitab yang membahas ilmu Quran, ilmu usul Quran yang lengkap, yang memang betul-betul kamil dari bab awal sampai bab akhir. Semua bab ada di dalam kitab tersebut, belum ada saya temukan. Nah, sehingga saya ingin nulis kitab yang merangkum semua ilmu Al-Quran, semua ilmu usul Quran. Tapi ketika itu tiba-tiba saya maju mundur antara nulis atau tidak, karena tiba-tiba ada berita
dari teman-teman saya sama-sama ulama pada zamannya, ternyata ada satu kitab yang menulis merangkum seluruh seluruh ilmu ushulul Quran, dan itu adalah ini kitab ini yang dimaksud beliau, Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang dikarang oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i. Ini dari kalangan mazhab Syafi'i mutakhirin, mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Suyuti mengatakan, setelah itu saya istikharah, kemudian Allah memberi petunjuk saya untuk tetap menulis walaupun ada kitab yang sudah menulisnya sebelumnya yang lengkap. Saya menulis, saya menambahkan yang kira-kira perlu ditambah, saya mengurangi yang kira-kira perlu dikurangi, sehingga muncullah Al-Itqan. Tapi sebelumnya ini Al-Burhan fi Ulumil Quran, ini sangat lengkap dua-duanya. Kalau ini kan lengkap, yang tafsir ya? Yang tafsir. Kalau yang hadis? Yang hadis yang sebelah sini. Tapi ini ada juga yang masalah nasih mansuh. Saya bilang tadi kan ini paling lengkap. Kalau ini cuma satu pembahasan. Kalau ini cuma nasih mansuh. Nasih mansuh. Nanti mungkin ada pembahasan khusus mungkin di video-video selanjutnya antum kalau ingin, insya Allah kita akan bahas. Kita buat podcast aja kan? Insya Allah. Bismillah, insya Allah. Kalau ini kan kita libur sampai 10 Syawal lama libur 10 Syawal kita libur dipakai baca ya. Kalau saya pakai tidur ya tidur juga tapi ya adalah waktu baca sedikit gitu kan, sedikit banyak. Ini yang nasih masuk, ini yang tadi Qoridul Quran, kemudian ada Asbabun Nuzul. Ini cuma satu bab. Asbabun Nuzul kita punya 2. Kemudian ada I'rabul Quran. Yang kedua yang I'rabul Quran. I'rabul Quran ini yang untuk memahami i'rabnya Quran. Ini kaitannya sama lughahnya Al-Quran. Bahasa dalam urusan nahwu. Karena itu sangat penting juga. Sekarang yang untuk memahami hadis. Tadi kan memahami tafsir. Sekarang untuk memahami hadis itu kita memerlukan yang namanya mustalahul hadis. Kadang kita punya dalil, kadang kita punya hadis. Tapi apakah sudah sesuai pemahaman kita, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama hadis? Kita mengatakan doib, pokoknya doib nggak boleh diamalkan. Tapi apa kata para ulama? Apakah betul? Oh ternyata tidak. Jadi tidak kita jangan punya dalil, kemudian punya hadis, gara-gara kita tidak baca musolah, akhirnya kita salah paham. Nah ini pentingnya musolahul hadis. Jadi Al-Quran tidak hanya kita hafal saja, harus perlu pendalaman. Harus ada kalau sekedar hafal ya nanti bisa kayak Khawarij pada zaman Sayyidina Ali. Ada kita punya beberapa ini. Ada kitab ini yang paling fenomenal lah. Ini Al-Muqaddimah Ibnu Shalih yang kita pelajari kelas 5 sama kelas 6 di Al-Madrasah Sholahiyah. Ini paling ini juga Asy-Syafi'i dari kalangan mazhab Syafi'i, Al-Hafiz Abi Amr Utsman bin Abdurrahman Al-Marwi bin Shalah, kita kenal Muqaddimah Ibnu Shalah. Nah, ini gurunya Imam Nawawi dalam urusan mustalahul hadis. Nah, di antara kitab mustalah ini yang paling barokah, termasuk paling barokah karena setelah beliau nulis, orang-orang setelahnya itu ada yang mensyarahi, ada yang mengomentari menjadi lebih panjang, ada yang meringkas, ada yang membuatkan nazom, ada yang membuatkan syair untuk memahaminya. Pokoknya sangat-sangat barokah ini. Banyak sekali disarahi, termasuk sarahnya adalah Tadribur Rawi. Bukan Tadribur Rawi, Taqrib An-Nawawi, ini sarahnya Muqaddimah Ibnu Shalih yang paling lengkap. Kemudian Taqrib An-Nawawi ini disarahi oleh Imam Suyuti menjadi Tadribur Rawi. Ini yang narang Al-Itqan tadi. Karena beliau ini punya karangan hampir 300 karangan usul hadis ya. Jadi ada sholat, kemudian ada fiqh Rawi, kemudian ada hadis, kemudian ada istilahul hadis yang dikarang oleh Imam Syafi'i, termasuk yang pertama kali ngarang Imam Syafi'i dalam urusan istilahul hadis, gimana cara memahami perbedaan-perbedaan di dalam hadis yang kelihatannya kontradiksi. Nah, ada 3 hadis berbeda semua, isinya, kandungannya,
Padahal pembahasannya satu masalah yang sama. Gimana cara memahaminya ini Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada Manzumah al-Baiquniyah, kemudian ada ini hadiah dari pengarangnya langsung Syekh Torik yang dulu ngajar di Suratia. Nah, kemudian ini kan hadis kita ringkas ya. Iya. Kalau ini kita bahas satu-satu kayaknya bisa Sampai besok Ustaz. Sampai besok betul itu, nggak ada habisnya kita. Nah, kemudian ini kan usul hadis, sekarang usul fikih. Usul fikih juga kita punya tentunya yang paling fenomenal dan pertama yaitu Ar-Risalah punyanya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada yang Al-Badrut Thalib, ini sarahnya Jam'ul Jawami, sarah terbaik kata para ulama. Sarah terbaiknya Jam'ul Jawami ini kalau di Jawa ini kitab usul fikih yang paling sakral, yang sudah apa namanya kelas paling atas biasanya di Jawa itu Jam'ul Jawami. Dan punya banyak sekali sarah. Tapi kata para ulama sarah terbaiknya adalah Al-Badrut Thalib fi halli Jam'il Jawami. Ini masalah hadis ya, cara untuk kita Ini usul fikih. usul fikih. Tapi sangat membantu usul tafsir sama usul hadis. Usul hadis. Betul. Pembahasannya mirip-mirip juga, sama. Iya. Tapi erat kaitannya sama usul fikih. Usul Apa fikih. sama fikih? Namanya juga usul fikih. Usul fikih. Tapi pembahasannya mirip sama Al-Quran, karena Al-Quran itu kandungnya kan fikih. Hadis itu kandungnya fikih. Jadi ini juga bisa kita katakan apa namanya untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis. Fikih yang terkandung di dalam Al-Quran, fikih yang terkandung dalam hadis. Cara memahaminya apa ini? Apa namanya? Alatnya. Ini Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kan surat. Kenapa dikatakan Ar-Risalah? Karena ini hasil surat menyurat. Bukan surat cinta kayak zaman dulu kita ya. Nah, ini menyurat antara dua sahabat. Yang satu ahli hadis, yang sangat pakar hadis, yaitu Abdurrahman ibnu Mahdi, sahabat Imam Syafi'i. Beliau menulis surat ke Imam Syafi'i, wahai sahabatku, tolong tuliskan alat-alat untuk memahami apa namanya hadis Nabi, sehingga bukan cuma mengetahui riwayatnya, tapi memahami makna-maknanya, sehingga kita bisa apa namanya memahami fikih hadis, hukum-hukum yang terkandung di dalam hadis tersebut. Sehingga belum nulis apa namanya atas permintaan tadi, alat-alat untuk memahami fikih yang ada di dalam hadis. Kemudian beliau nulis, dan menurut sebagian ulama sebetulnya Ar-Risalah ini ada dua. Ar-Risalah Imam Syafi'i sendiri yang nulis, ada risalah beliau tulis di Mekah, ada risalah yang beliau tulis di Mesir. Ya. Tapi yang beliau tulis di Mekah ini tidak tahu, tidak sampai ke kita. Apakah tidak dicetak atau gimana, yang penting tapi kata para ulama ada. Pernah ditulis oleh Imam Syafi'i. Nah, kalau yang Ar-Risalah ini yang ditulis di Mesir. Ini kita singkat ya. Kemudian ada Muwafaqatnya Imam Syatibi. Ini juga sangat luar biasa. Beliau ini ulama yang buta. Tapi lihat karangannya. Buta tapi karangannya kayak gini. Usul fikih 4 jilid, padahal ini termasuk usul fikih yang sangat sulit. Sehingga kurang populer. Bagaimana nulisnya Ustaz? Bagaimana ya mungkin didiktekan sama apa namanya, sama penulisnya, sama muridnya. Beliau diktekan. Wallahualam mungkin bisa juga dengan namanya kelebihan karomah wali. Kemudian ada ini, kali ini masih hidup namanya pengarang. Kalau ini kan mazhab Syafi'i. Kalau ini 4 mazhab. Usul fikihnya 4 mazhab. Nah, kemudian kalau ini usul fikihnya orang Indonesia yang menulis, yaitu siapa? Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Jawi Asy-Syafi'i. Yang pertama kali orang Indonesia yang imami di Masjidil Haram. Ini jadi Al-Khatib Al-Minangkabawi. Tapi di sini Al-Jawi karena dulu Indonesia itu dibilang Jawi. Walaupun antum dari Lombok, Jawi juga. Sumatera Jawi. Makanya kita kan Jawi, dipanggil di sini kan Jawi. Karena memang yang generasi awal yang datang itu orang Jawa. Sehingga terkenalnya bukan Indonesia tapi Al-Jawi, orang Jawa. Nah, kemudian ini Imam Suyuti. Nah, ini sarah Jam'ul Jawami. Nah, bedanya kalau ini berupa apa namanya? Langsung penjelasan. Nah, tapi kalau ini
dibuatkan nazom. Nazom. Dibuatkan nazom. Setiap bab itu dibuatkan nazom seperti ini. Nah, dibuatkan nazom-nazom sehingga kita menghafal itu enak. Betul. Nah, setelah dibuatkan nazom dijelaskan lagi. Insyaallah tabarakallah. Pokoknya luar biasa kita. Luar biasa. Kemudian ada al-ihkam, Al-ihkam. fi usulil ahkam, punyanya Imam Al-Amudi. Ini juga usul fikih mazhab Syafi'i juga. Awalnya mazhab Hambali beliau. Awalnya mazhab Hambali, akhirnya ketemu sama gurunya yang bermazhab Syafi'i, beliau sangat terkesan dengan ilmu gurunya tersebut, akhirnya pindah mazhab Syafi'i. Ini untuk usul fikih. Kemudian setelah usul fikih, usul tafsir, usul hadis kita perlu lughah. Ini lughah. Yang pertama qomus tentunya untuk memproduk. Dan ini termasuk qomus terbaik, ada sekitar 40.000 mufradat di sini. Dan ini kelebihannya kata Al-Imam Al-Munawi di dalam salah satu tulisannya, beliau termasuk kelebihannya kamus ini, satu kata yang sama itu nanti dijelaskan dengan beberapa kalimat. Misalnya kalau kita memukul kan mau pakai tongkat juga memukul. Kalau Indonesia pakai tangan juga memukul. Pakai panah juga bisa dikatakan memanah. Memanah kalau itu ya. Kalau ini jelas memanah. Kalau pakai apa? Pedang itu kan memukul pakai pedang. Tapi kalau bahasa Arab enggak kata beliau dalam kamus ini. Nah, misalnya kita memanah, pakainya apa? Roma. Kalau memanah, Roma itu. Saya memanah Roma itu bisa. Itu bisa memanah. Tapi kalau memukul pakai tongkat, poana. Itu pakai tongkat. Tapi kalau pakai tangan, bukan. Apa? Wakaza. Tapi kalau mukul pakai apa namanya? Pedang. Apa? Doroba. Baru doroba, mukul pakai pedang. Doroba ala unuki. Masya Allah. Mukul pakai. Itulah kurang lebihnya seperti itu. Yang di bawah ini, Sir. Nah, ini kalau ini kan udah terkenal ya. Ini Alfiyah Ibnu Aqil, kemudian ada Alfiyah ini juga penjelasan mengenai Alfiyah tapi Ibnu Hisham ini juga terkenal. Kalau teman-teman yang belajar di Masjidil Haram, nahunya pakai ini. Alfiyah tapi yang Awdahul Masalik. Ada Al-Kawakib ini yang kita pelajari juga sama Syekh Halim Madura dulu. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu.